Hari itu, Soul Dome yang selama berbulan-bulan menjadi penjara raksasa bagi jutaan jiwa, tiba-tiba dibanjiri oleh cahaya yang melampaui kecemerlangan matahari. Pesan sistem yang menggema di setiap sudut kota terasa seperti nyanyian malaikat bagi mereka yang masih bernapas. Seseorang telah menyelesaikan skenario utama ke-10. Dan selamat, Anda telah melewati skenario ke-10. Bagi para inkarnasi yang bersembunyi di lubang-lubang reruntuhan untuk menghindari kejaran manusia iblis, serta mereka yang nyaris tewas di koridor gelap kastil gelap, pengumuman ini adalah sebuah mukjizat yang tidak masuk akal. Mereka menerima gelar Liberator of Soul Dome, sebuah pencapaian yang tidak pernah mereka duga akan mereka raih dalam hidup ini. Perubahan fisik terjadi seketika. Orang-orang yang berada di lantai pertama dan kedua kastil gelap tiba-tiba dipanggil paksa kembali ke permukaan kota Seoul. Mereka menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan, kastil gelap, struktur megah yang menyimbolkan penderitaan dan hierarki kekuatan yang kejam, mulai runtuh dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Bangunan itu hancur seperti istana pasir yang tersapu ombak, berubah menjadi debu bintang yang berterbangan di udara. Sorak-sorai gembira meledak di seluruh penjuru kota, menciptakan simfoni kebahagiaan yang semu di atas tumpukan mayat yang belum sempat membusuk. Namun, di pusat kehancuran tersebut, suasananya sangat berbeda. Anggota kelompok Kim Dokja berdiri mematung di tengah reruntuhan aula yang hancur. Bagi mereka, runtuhnya kastil gelap bukanlah akhir dari tragedi, melainkan awal dari masa depan yang gelap tanpa pemimpin mereka. Yu Jong-hyuk berdiri di barisan paling depan, matanya yang tajam menatap kosong ke titik di mana Kim Dokja tadi menghilang. Tidak ada sisa tubuh, tidak ada kepingan pakaian, hanya debu narasi yang perlahan memudar. Di sekelilingnya, Jung Hee-won dan Lee Hyun-sung tertunduk, memegang senjata mereka dengan tangan gemetar, sementara tangisan Shin Yu-sung dan Lee Gil-yung menjadi satu-satunya suara yang merobek keheningan pasca skenario. Yu Jong-hyuk merasakan beban yang sangat berat di pundaknya. Sebagai seorang regresser yang telah menjalani ratusan siklus kematian, ia tahu betul bahwa kebebasan ini adalah sebuah anomali. Ia menatap kerumunan orang yang mulai mendekatinya, memandangnya sebagai pahlawan yang telah membebaskan mereka. Orang-orang ini menanti sepatah kata darinya, sebuah pidato kemenangan yang biasa diberikan oleh para pemimpin besar. Namun, Jong-hyuk tidak merasakan kemenangan sedikit pun. Di kepalanya, ia masih mendengar kata-kata terakhir Dokja, "Ayo bertemu lagi." Janji itu terasa seperti kutukan sekaligus kompas baru bagi jiwanya yang telah lama tersesat dalam keputusasaan. Dengan langkah yang berat namun pasti, Yu Jong-hyuk melangkah maju. Ia tidak memberikan pidato kemenangan yang muluk-muluk. Alih-alih berbicara tentang kejayaan, ia justru memberikan pernyataan yang hanya bisa dipahami oleh dirinya sendiri dan sisa-sisa ingatan Kim Dokja. "Aku tidak akan menyerah pada kehidupan ini," ucapnya dengan suara rendah namun bertenaga. "Jadi, kalian juga jangan menyerah." Pernyataan ini adalah bentuk penghormatan tertingginya bagi pengorbanan Dokja. Ia bersumpah untuk terus berjalan, membawa beban dari orang-orang yang telah jatuh, demi mencapai akhir yang diinginkan oleh sang pembaca. Jong-hyuk kemudian berjalan menuju dinding pembatas kubah yang selama ini tidak bisa ditembus. Dengan kepalan tangan yang dipenuhi amarah dan kekuatan transenden, ia menghantam dinding tersebut berkali-kali. Retakan besar menyebar dari pusat hantamannya. Dinding yang dulunya merupakan batasan mutlak dari sistem, kini runtuh dan membentuk celah yang cukup besar untuk dilewati manusia. Ini adalah momen simbolis, mereka benar-benar keluar dari panggung Soul Dome menuju dunia yang lebih luas dan lebih kejam. "Mari kita pergi," ajaknya kepada anggota kelompok yang tersisa. Tanpa Kim Dokja, mereka melangkah menuju skenario berikutnya, membawa duka sebagai bahan bakar untuk tetap bertahan hidup. Sementara itu, jauh di luar jangkauan penglihatan manusia dan rasi bintang, narasi berpindah ke sebuah tempat yang tidak mengenal waktu dan ruang. Di dalam kegelapan yang absolut, di sebuah dimensi yang dikenal sebagai Story of Horizon, Kim Dokja akhirnya terbangun. Ia tidak memiliki tubuh fisik. Ia hanyalah gumpalan kesadaran yang terbuat dari fragmen-fragmen cerita yang rusak. Ia melayang di ruang hampa yang dingin, tempat di mana cerita yang gagal dibuang oleh sistem Starstream. Di sini, ia bukan lagi seorang pemain, inkarnasi, atau bahkan Raja Iblis. Ia adalah sebuah anomali eksistensial yang telah diusir dari panggung utama. Dokja mencoba memanggil statusnya, namun yang ia temukan hanyalah pesan kegagalan yang berulang. Ia merasakan kesepian yang lebih mendalam daripada saat ia membaca novel sendirian selama 10 tahun di dunianya yang lama. Namun,
Di tengah keputusasaan itu, ia menyadari bahwa The Fourth Wall masih ada bersamanya. Dinding itu, meski retak, masih berfungsi sebagai jangkar bagi kewarasannya. Dokja mulai melihat percikan-percikan teks yang mengambang di sekitarnya. Ingatan tentang rekan-rekannya, tentang Yu Jong Hyuk, dan tentang janji yang ia buat. Ia menyadari bahwa meski ia telah diusir, ceritanya belum benar-benar berakhir selama masih ada pembaca yang mengingatnya. Dari perjuangan bertahan hidup di dalam kubah kota menuju perjuangan kosmik untuk mendapatkan kembali keberadaan, Kim Dokja kini harus belajar cara menavigasi kehampaan di luar skenario. Ia mulai menyusun rencana baru, menggunakan sisa-sisa probabilitas yang ia miliki untuk menarik perhatian entitas-entitas yang menghuni kegelapan. Ia tahu bahwa untuk kembali, ia tidak bisa lagi menjadi manusia biasa. Ia harus menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mampu berdiri sejajar dengan para konstelasi yang telah mengaturnya selama ini. Di kejauhan, ia melihat cahaya redup dari skenario-skenario lain yang sedang berjalan di berbagai belahan alam semesta. Dengan tekad yang membara di dalam jiwanya yang compang-camping, sang pembaca bersiap untuk menantang hukum Starstream sekali lagi. Ia akan mencari jalan pulang, melintasi cakrawala cerita, untuk membuktikan bahwa akhir yang ia inginkan masih bisa dicapai, bahkan setelah kematian dan pengusiran yang telah dialami. Kesadaran Kim Dokja kembali dengan sensasi yang sangat tidak menyenangkan. Ia merasa seolah-olah seluruh tulangnya telah dihancurkan menjadi bubuk dan kulitnya terasa kaku serta kering, menyerupai tekstur kulit hewan yang telah lama mati. Suara The Fourth Wall yang biasanya datar dan monoton kini bergema di kepalanya, menarasikan kondisinya saat ini seolah-olah ia sedang membaca sebuah naskah tragedi yang belum selesai. Bagi Dokja, suara yang biasanya menjengkelkan itu kini menjadi satu-satunya bukti bahwa ia masih ada. Rencana spekulatifnya ternyata membuahkan hasil, meski dengan harga yang sangat mengerikan. Takdir yang dipaksakan oleh para nebula adalah kematian inkarnasi Kim Dokja, dan secara teknis, sistem telah mencatat kematian itu. Namun, eksistensi Kim Dokja sebagai sebuah konstelasi tidak bisa dihapus begitu saja hanya dengan penghancuran tubuh fisik. Saat ia membuka mata, Dokja menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang sangat familiar namun sekaligus sangat asing. Ia dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang hancur dan jalanan yang sunyi, menyerupai pemandangan Seoul yang telah luluh lantak. Namun, ada sesuatu yang hilang secara fundamental. Dokja menatap ke arah langit malam, dan untuk pertama kalinya sejak skenario dimulai, langit itu benar-benar kosong. Tidak ada kerlip bintang, tidak ada pesan tidak langsung yang berkedip, dan tidak ada jejak keberadaan rasi bintang seperti Uriel, Great Sage, atau Black Flame Dragon. Kesunyian ini memberikan hantaman psikologis yang lebih berat daripada rasa sakit fisik. Ia menyadari bahwa ia kini berada di Story of Horizon, tempat di mana cerita-cerita yang telah dibuang berkumpul, sebuah zona buta yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan konstelasi manapun. Dokja tertawa hampa di tengah kesunyian itu. Tanpa penonton, tanpa saluran, dan tanpa tubuh inkarnasi, ia hanyalah sebuah kesadaran yang melayang di ambang kepunahan. Namun, ia tidak benar-benar datang dengan tangan kosong. Sebelum kematiannya, ia telah melakukan negosiasi rahasia dan ilegal dengan Byung. Dokja mulai mencari sesuatu di sekitarnya, mencari jejak dari kesepakatan terakhirnya dengan Sang Dokaebi. Setelah pencarian yang melelahkan di antara puing-puing dimensi tersebut, ia akhirnya menemukan sebuah kotak hitam yang bersinar dengan cahaya putih murni. Di atas kotak itu, terdapat pesan singkat yang ditinggalkan oleh Byung, sebuah pesan yang penuh dengan keraguan namun juga harapan tulus agar Dokja tetap hidup. Di dalam kotak tersebut, Dokja menemukan modal yang ia perlukan untuk membangun kembali eksistensinya, 300.000 koin dan beberapa barang kunci yang ia minta untuk dibeli sebelum skenario ke-10 berakhir. Barang-barang tersebut termasuk Dokaebi Axe dan pedang Unbroken Faith. Yang paling penting, ia memperoleh sebuah atribut baru yang akan menjadi fondasi kekuatannya di masa depan. Dokja menyadari bahwa statusnya sebagai Raja Iblis kini telah berevolusi. Ia bukan lagi sekedar kandidat atau monster sementara. Ia sedang dalam proses menjadi konstelasi resmi yang akan memiliki narasinya sendiri tanpa perlu bergantung pada dukungan nebula manapun. Saat ia duduk di tepi sebuah jembatan yang rusak, menunggu kedatangan seseorang yang ia ketahui dari alur Ways of Survival, Dokja mengalihkan pandangannya ke arah cahaya fajar yang mulai menyembul di luar kubah cakrawala. Pikirannya melayang pada para penguasa langit yang telah menertawakan penderitaannya. Olympus, Vedas, Papyrus.
Nama-nama besar itu terukir dalam ingatannya bukan sebagai objek pemujaan, melainkan sebagai target yang harus ia jatuhkan. Para konstelasi yang menganggap hidup manusia hanyalah hiburan murahan tidak menyadari bahwa mereka telah menciptakan musuh yang paling berbahaya. Seorang pembaca yang kini memiliki kekuatan untuk menulis akhir bagi dewa-dewa tersebut. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan benjolan besar di salah satu pipinya muncul dari cakrawala cerita. Pria itu berjalan dengan langkah yang tenang namun penuh wibawa, menatap Dokja dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia bertanya apakah Dokja adalah sosok yang dikenal sebagai Raja Iblis Penyelamatan. Pertemuan ini menandai dimulainya aliansi baru di luar sistem konvensional. Dokja menyadari bahwa untuk kembali ke bumi dan bertemu kembali dengan rekan-rekannya, ia harus melewati jalan yang jauh lebih sulit daripada skenario manapun yang pernah ada. Ia harus membangun kerajaannya sendiri di antara puing-puing cerita yang terlupakan. Ia tidak lagi bertindak semata-mata untuk bertahan hidup, melainkan untuk melakukan revolusi terhadap tatanan Starstream. Kegelapan di cakrawala cerita tidak membuatnya takut. Justru kegelapan itulah yang memberinya ruang untuk merencanakan pembalasan dendam yang sempurna. Ia akan menarik jatuh setiap bintang yang sombong dari singgasana mereka dan menyeret mereka ke tanah yang sama di mana manusia telah menderita. Sumpah ini bergema di dalam jiwanya, memberikan energi baru bagi fragmen narasinya yang mulai pulih. Ia menatap ke arah tempat di mana Sordom seharusnya berada, membayangkan wajah Yu Jong-hyuk dan anggota partinya yang sedang berduka. Ia berjanji bahwa perpisahan ini hanya sementara. Dengan kekuatan barunya dan bantuan dari entitas misterius di cakrawala cerita, Kim Dokja bersiap untuk mengukir legenda baru. Legenda tentang seorang manusia yang mati sebagai martir hanya untuk bangkit kembali sebagai dewa yang akan menghancurkan takdir. Cahaya fajar di luar kubah seolah menjadi simbol bahwa kegelapan terlama sekalipun tidak akan bisa menghentikan kembalinya sang Raja Iblis Penyelamat. Kim Dokja berdiri di sebuah dimensi yang terasa seperti sisa-sisa memori yang membusuk. Di hadapannya, sosok yang dikenal sebagai Weniman atau Iblis Besar di Horizon, menatapnya dengan intensitas yang mengerikan. Pria tua itu memiliki benjolan besar di pipinya, sebuah ciri khas fisik dari entitas purba yang hidup di luar sistem konvensional para Dokaebi. Weniman bukanlah bagian dari Raja Iblis atau spesies iblis biasa. Mereka adalah kolektor cerita yang haus, pengembara dimensi yang membenci para Dokaebi karena monopoli mereka terhadap aliran narasi Starstream. Bagi Dokja, pertemuan ini adalah satu-satunya pelampung di tengah samudra kehampaan setelah ia diusir dari skenario utama Sordom. Percikan cahaya probabilitas muncul di udara saat Weniman mencoba menggunakan mata iblis besar untuk membongkar informasi pribadi Kim Dokja. Namun, upaya itu tertahan oleh kekuatan The Fourth Wall yang tetap berdiri kokoh meski dalam kondisi retak. Weniman sedikit terkejut, menyadari bahwa sosok di depannya bukan sekedar jiwa yang tersesat, melainkan anomali narasi yang sangat kuat. Dokja tahu betul betapa berbahayanya entitas ini. Weniman adalah sosok yang di masa depan akan memberikan kekuatan mata yang sama kepada Anna Croft. Berurusan dengan mereka berarti menari di atas mata pisau. Satu kesalahan kecil dalam negosiasi, dan Dokja akan ditelan mentah-mentah sebagai bahan mentah cerita. Kondisi fisik Kim Dokja saat ini sangat kritis. Ia tidak memiliki tubuh daging. Ia hanyalah gumpalan energi narasi yang terus memudar. Pesan dari The Fourth Wall terus muncul dengan peringatan yang semakin mendesak. Tubuhmu sedang runtuh. Suhu keberadaannya terus menurun, dan ia merasakan jarak antara kata-kata di dinding narasinya semakin lebar, pertanda bahwa integrasi jiwanya mulai terurai. Jika ia tidak segera mendapatkan tubuh baru atau kembali masuk ke dalam sebuah skenario, ia akan benar-benar menjadi cerita yang terlupakan dan lenyap dari alam semesta. Keheningan di cakrawala cerita terasa seperti sebuah kuburan bagi mereka yang tidak lagi memiliki panggung untuk beraksi. Negosiasi pun dimulai. Weniman menginginkan cerita sebagai alat tukar untuk memberikan tubuh baru kepada Dokja. Namun, ia bukan sekedar pedagang biasa yang bisa ditipu seperti Byung. Ia adalah kurator cerita yang sangat selektif. Dokja mencoba menawarkan beberapa cerita peringkat sejarah yang ia miliki, seperti Lady of the Bouquet Sleep, kisah tentang aliansi Silla dan dinasti Tang. Namun, Weniman menolaknya dengan hinaan, menyebutnya sebagai cerita murahan yang tidak memiliki nilai di pasar cakrawala. Bahkan cerita pembantaian serangga yang ia anggap cukup kuat hanya dianggap sebagai cerita biasa oleh sang iblis besar. Dokja mulai berkeringat dingin. Ia menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan kritikus narasi yang paling kejam di seluruh dimensi.
Dokja merasa frustrasi. Ia memiliki banyak stok cerita, namun ia harus memilih satu yang cukup kuat untuk menarik minat Weniman tanpa harus membongkar rahasia terdalamnya sebagai pembaca. Di tengah keputusasaan itu, The Fourth Wall memberikan sebuah petunjuk, menarik perhatian Dokja pada sebuah narasi yang selama ini ia simpan di sudut ingatannya. Sebuah cerita yang tidak lahir dari sejarah umum, melainkan lahir dari perjuangan pribadinya yang melawan arus takdir. Ia menyadari bahwa di tempat seperti cakrawala cerita, sesuatu yang unik dan orisinal jauh lebih berharga daripada mitos besar yang sudah sering didengar oleh para konstelasi. Dokja menyadari bahwa untuk mengalahkan nebula besar, ia tidak bisa hanya mengandalkan aturan main yang sudah ditetapkan. Ia harus memahami hukum rimba di luar skenario. Weniman tersenyum samar, seolah menikmati penderitaan Dokja yang sedang berada di ambang kepunahan. Ia tahu bahwa Dokja tidak memiliki waktu yang lama. Tekanan atmosfer di horizon mulai merusak fragmen cerita Dokja, menciptakan sensasi seolah-olah jiwanya sedang dipotong-potong oleh ribuan pisau tak kasat mata. Di sela-sela negosiasi tersebut, Dokja sempat merenungkan kondisi rekan-rekannya di bumi. Ia membayangkan Yu Jong-hyuk yang mungkin sekarang sedang memimpin kelompok itu menuju skenario berikutnya dengan hati yang dingin. Pemikiran tentang mereka memberikan dorongan energi baru bagi Dokja. Ia tidak boleh berakhir sebagai santapan Weniman di tempat sampah dimensi ini. Ia memiliki janji yang harus ditepati, sebuah akhir cerita yang harus ia saksikan sendiri. Tekad ini membuat narasinya yang tadi redup kembali bersinar dengan cahaya yang tajam, menarik perhatian Weniman lebih dalam lagi. Ia menawarkan sebuah cerita yang sangat personal, sebuah fragmen yang lahir dari momen-momen paling krusial selama ia berada di Seoul Dome. Weniman terdiam, matanya yang kuning berkilat penuh nafsu saat merasakan orisinalitas dari narasi tersebut. Di tengah kesunyian cakrawala yang dingin, kesepakatan dengan iblis itu akhirnya mulai terbentuk. Kim Dokja bersiap untuk menyerahkan sebagian dari dirinya demi mendapatkan kesempatan untuk kembali dan membalas dendam kepada bintang-bintang yang telah membuangnya. Ini adalah langkah pertama dari kebangkitan sang Raja Iblis penyelamatan di luar panggung yang belum pernah ia kenal. Transaksi dengan pria Weni telah usai, meninggalkan Kim Dokja dengan modal yang cukup namun tubuh yang semakin mendekati kehancuran total. Kesepakatan itu mahal. Ia harus menyerahkan beberapa narasi uniknya, termasuk kisah saat ia mempermalukan Dokkaebi Paul, sebuah cerita yang sangat memuaskan kebencian para pengembara Horizon terhadap sistem Starstream. Namun, imbalan yang didapat Dokja bukan sekedar kelangsungan hidup, melainkan kunci menuju evolusi yang tidak pernah dibayangkan oleh para konstelasi. Di tangannya kini terdapat atribut lemar Kirin, sebuah kemampuan yang ia beli seharga 300.000 koin melalui bantuan rahasia Biyung. Atribut ini adalah instrumen bedah narasi yang akan ia gunakan untuk merajut kembali eksistensinya dari tumpukan sampah sejarah. Cakrawala cerita tempat Dokja berada bukanlah sekedar ruang hampa. Di sekelilingnya, membentang gunung-gunung puing yang jika dilihat dengan mata telanjang hanya tampak seperti rongsokan bangunan dan logam. Namun, melalui lensa lemar Kirin, Dokja melihat realitas yang berbeda. Tempat ini adalah pemakaman bagi cerita-cerita yang gagal. Fragmen dari inkarnasi dan monster yang telah musnah namun narasinya tidak terserap sepenuhnya oleh sistem. Cahaya putih redup mulai berpendar dari tumpukan puing tersebut, menandakan keberadaan faktor revolusi yang bisa ia serap. Dokja menyadari bahwa ia tidak akan membentuk tubuh manusia biasa. Ia akan membangun sebuah wadah yang terbuat dari akumulasi tragedi dan kejayaan yang terbuang. Proses pencarian faktor revolusi pun dimulai. Dokja melangkah di antara sampah tersebut dengan ketelitian seorang kurator. Ia menemukan lengan kanan dari master pedang malang yang ditusuk dari belakang oleh rekannya. Fragmen ini memancarkan aura pengkhianatan yang tajam namun memiliki ketajaman teknik yang luar biasa. Kemudian, ia menemukan lobus frontal seorang penyihir agung yang rusak parah, sebuah sisa memori yang mengandung rumus-rumus sihir kuno yang kini dilarang oleh sistem. Yang paling menakjubkan adalah penemuan jantung dari naga emas muda yang disobek hingga mati oleh dewa luar. Meskipun jantung itu tidak lagi berdetak, esensi dari kemurnian ras naga masih tersisa di dalamnya, memberikan potensi kekuatan fisik yang melampaui batas inkarnasi manusia. Dokja menarik napas dalam-dalam meskipun ia tidak memiliki paru-paru fisik saat ini, dan mengaktifkan efek atributnya. Privilese pencarian faktor revolusi telah dimulai. Saat ia menyentuh fragmen-fragmen tersebut,
Rasa sakit yang luar biasa menghantam kesadarannya. Membangun tubuh dari cerita yang rusak berarti ia harus merasakan sisa-sisa emosi yang tertinggal dalam fragmen tersebut. Ia merasakan kepedihan sang master pedang, kegilaan sang penyihir, dan ketakutan sang naga muda secara bersamaan. Tubuh narasinya mulai bergetar hebat saat fragmen-fragmen itu mulai menyatu dengan jiwanya. Ini bukan sekedar penyembuhan. Ini adalah pembedahan eksistensial di mana Kim Dokja sedang menjahit dirinya sendiri menjadi sebuah chimerik story. Setiap fragmen harus diletakkan pada posisi yang tepat agar tidak terjadi penolakan narasi. Dokja menggunakan pengetahuannya dari Ways of Survival untuk menyeimbangkan atribut-atribut yang berlawanan. Ia menempatkan cerita penyihir di pusat sistem sarafnya untuk memproses energi. Sementara cerita naga menjadi fondasi bagi struktur tulang dan ototnya. Perlahan tapi pasti, bentuk manusia mulai muncul kembali dari pusaran cahaya dan teks. Kulitnya kini tidak lagi pucat karena kematian, melainkan memiliki kilau yang aneh. Seolah-olah setiap inci selnya terbuat dari barisan kata-kata yang saling mengunci dengan kuat. Di saat para pahlawan lain mendapatkan tubuh atau kekuatan melalui berkat sponsor atau sistem skenario, Dokja melakukannya dengan cara memulung dan mengolah kembali apa yang telah dibuang oleh dunia. Ia membuktikan bahwa di Starstream, tidak ada yang benar-benar tidak berguna jika seseorang memiliki mata untuk membacanya. Pria Wendy yang mengamati dari kejauhan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia telah melihat banyak jiwa yang mencoba bertahan di horizon, namun belum pernah ada yang memiliki keberanian dan kegilaan untuk merakit tubuh dari sampah narasi dewa luar dan pahlawan yang dikhianati. Selama proses yang memakan waktu lama ini, Dokja terus memantau pesan sistem yang sesekali muncul di sela-sela kegelapan. Ia menyadari bahwa dunianya di bumi terus berjalan tanpa dirinya. Waktu di horizon mengalir dengan cara yang berbeda, dan setiap detik yang ia habiskan di sini bisa berarti berbulan-bulan di dunia asalnya. Pemikiran tentang Yu Jong-hyuk yang mungkin sudah melangkah jauh ke skenario berikutnya, atau Shin Yuzung yang mungkin menangis setiap malam, menjadi motivasi terbesarnya untuk mempercepat proses asimilasi. Ia harus kembali bukan sebagai Kim Dokja yang lama, melainkan sebagai sosok yang mampu menantang narasi besar yang telah mempermainkan hidupnya. Meskipun masih terasa kaku dan asing, tubuh ini berdenyut dengan kekuatan yang lebih padat daripada sebelumnya. Ia mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan dari ribuan cerita yang kini menjadi bagian dari daging dan darahnya. Di tengah tumpukan sampah dimensi yang dingin, sang Raja Iblis Penyelamatan telah lahir kembali. Ia menatap ke arah gerbang skenario berikutnya, siap untuk masuk kembali ke dalam panggung dunia sebagai anomali yang akan menghancurkan naskah para dewa. Di bumi, tepatnya di luar runtuhan Seoul Dome yang kini telah terbuka, dunia sedang berusaha memahami realitas baru yang mengerikan. Bagi Jung Hyun, tekstur selimut yang kusam di bawah kulitnya terasa seperti kemewahan yang tidak nyata. Sudah seminggu sejak mereka melangkah keluar dari kubah maut tersebut, namun kedamaian yang ia rasakan hanyalah lapisan tipis yang menutupi trauma mendalam. Ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan serangan monster di tengah malam atau pengkhianatan manusia demi sepotong roti, namun keheningan kamarnya justru terasa mencekam. Di luar rumahnya, kerumunan reporter dan orang-orang yang haus akan berita terus berteriak, meminta wawancara dan kesaksian tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam Seoul Dome. Jung Hyun menatap tirai jendela yang sesekali berkedip karena lampu kilat kamera. Ia merasa bahwa mata kamera itu tidak ada bedanya dengan mata para konstelasi di langit. Keduanya adalah penonton yang memandang penderitaan orang lain sebagai konten atau hiburan. Pesan dari Secret of Platter dan Abyssal Black Flame Dragon yang muncul di hadapannya seolah mengonfirmasi pemikiran tersebut. Skenario mungkin telah berakhir di Seoul, tetapi bagi para konstelasi dan masyarakat dunia, drama ini baru saja dimulai. Dunia lama telah hancur, dan yang tersisa hanyalah panggung raksasa di mana setiap orang dipaksa menjadi aktor dalam cerita yang tidak mereka tulis sendiri. Di sisi lain, Lee Ji-hee muncul dengan keceriaan yang dipaksakan. Mereka mencoba menjalani hari-hari normal di markas sementara yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi yang beraliansi. Namun, setiap kali mereka melihat kursi yang kosong atau momen di mana strategi harus diputuskan, bayangan Kim Dokja muncul menghantui mereka. Dokja telah menjadi pusat gravitasi kelompok mereka, dan tanpanya, mereka merasa seperti planet yang kehilangan orbitnya. Mereka keluar dari dome sebagai pahlawan, namun mereka merasa seperti pecundang yang meninggalkan rekan paling berharga di belakang demi keselamatan mereka sendiri. Sementara itu, di dimensi story horizon yang sunyi,
Kim Dokja sedang menjalani proses yang jauh dari kata damai. Ia duduk di atas tumpukan sampah narasi yang sangat luas, mencoba menyesuaikan diri dengan tubuh barunya yang belum sempurna. Atribut lemar Kirin telah mencapai batas saturasinya setelah ia melahap beberapa fragmen cerita tingkat tinggi. Tubuhnya kini merupakan mosaik dari berbagai narasi yang hancur. Ia merasa lebih kuat secara fisik, namun secara metafisik, ia merasa sangat dingin. Pengasingan dari skenario berarti ia kehilangan kehangatan dari aliran probabilitas yang biasanya menyelimuti seorang inkarnasi. Rasa dingin itu bukan hanya suhu fisik, melainkan sebuah kehampaan eksistensial. Di horizon, tidak ada bintang yang bisa dilihat, dan tidak ada bintang yang bisa melihatnya. Ia benar-benar terputus dari tatapan para konstelasi, sebuah privasi yang selama ini ia idamkan. Namun kini terasa seperti hukuman mati yang lambat. Tanpa ada yang membaca ceritanya, keberadaannya mulai memudar. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah fenomena aneh terjadi. Gelombang kehangatan tiba-tiba mengalir melalui sirkuit narasinya. Pesan sistem muncul dengan nada yang sangat emosional, seseorang sedang membicarakanmu, dan cerita kamu sedang diciptakan di planet bumi. Dokja tertegun. Di dunia yang begitu luas dan kejam, masih ada orang-orang yang menolak untuk melupakan keberadaannya. Ia bertanya-tanya siapa yang sedang menceritakan kisahnya. Apakah itu Jung Hyun yang sedang menceritakan kebaikannya kepada dunia luar? Atau Lee Hyun Sung yang mengenang keberaniannya? Atau mungkin Shin Yuzung yang menangis sambil menyebut namanya? Gema dari ingatan mereka menembus batas dimensi, memberikan nutrisi narasi yang ia butuhkan untuk tetap bertahan di tempat sampah semesta tersebut. Namun, ada sedikit kekonyolan di tengah momen emosional itu. Sebuah pesan muncul, cerita baru legenda Kim Dojega telah diciptakan di tanah damai. Dokja menghela napas panjang, merasa sedikit kesal sekaligus terhibur. Bahkan di dunia lain yang pernah ia selamatkan, namanya telah terdistorsi menjadi Kim Dojega. Meskipun namanya salah, esensi dari ceritanya tetap hidup. Ia menyadari bahwa kekuatannya tidak lagi berasal dari sistem Dokaebi, melainkan dari fable atau dongeng yang ditinggalkan orang-orang tentangnya. Selama masih ada yang menceritakan tentangnya, ia tidak akan pernah benar-benar mati. Dokja menyadari bahwa statusnya sebagai konstelasi kini sedang dalam tahap inkubasi yang unik. Ia bukan konstelasi yang lahir dari pemujaan massal yang hampa, melainkan dari ikatan emosional yang tulus. Di bawah langit horizon yang hitam pekat, ia mulai menyusun rencana berikutnya. Ia tidak bisa selamanya menjadi pengembara di tumpukan sampah. Dengan kehangatan dari memori rekan-rekannya sebagai bahan bakar, ia mulai mencari cara untuk menyusup kembali ke dalam aliran skenario melalui jalur yang tidak terduga. Ia tahu bahwa para konstelasi yang sombong di Olympus atau Veda sedang merayakan kematiannya, menganggap bahwa pengganggu kecil itu telah lenyap selamanya. Mereka tidak tahu bahwa di tempat yang tidak bisa mereka jangkau, sebuah cerita yang akan menghancurkan singgasana mereka sedang ditulis ulang. Kim Dokja, sang Raja Iblis Penyelamatan, sedang bersiap untuk kepulangan yang akan mengguncang seluruh Starstream. Ia akan kembali bukan sebagai karakter yang mengikuti naskah, melainkan sebagai bencana yang akan mengakhiri hiburan jahat para dewa.